teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, apa kabarnya? Masih puasa kah? Yang menjalankan semoga dilancarkan. Dan hari ini aku mau unboxing apa ya ini ya, dompet. Dalamnya seperti apa, dan nanti aku ceritakan juga kenapa saya beli dompet ini. Ini cara khusus, nih teman-teman. Ini untuk kerja. Nah, nih unboxingnya cepet aja ya ini ya. Wah, dompetnya seperti yang aku inginkan atau enggak ya? Kelihatannya iya sih. Wah, sama persis seperti yang aku inginkan. Dan ini dompet yang banyak dalamnya ini loh teman-teman. Jadi dalamnya ini banyak apa, banyak resletingnya gini. Dan ini juga ada nama-namanya nanti. Ini kelihatan nggak? Ini bisa dikasih misalnya uang belanja kayak gitu, terus misalnya buat uang nabung apa gitu ya, terus buat uang apa gitu, ada semuanya. Ini aku memang sengaja beli ini biar aku bisa nabung sedikit-sedikit gitu kalau ada hasil ya. Ini sesuai banget ya. Jadi ini juga tips agar kita para ibu-ibu bisa menabung gitu. Menabung itu nggak harus dengan nominal besar. Saya setiap hari itu ya nabung 1.000, ada 2.000 ya aku masukin. Pokoknya setiap hari harus bisa nabung itu 1.000, 2.500 kadang juga aku tabung kayak gitu teman-teman. Jadi menurut saya kan ada sih orang, gimana sih bisa nabung, buat makan aja susah ya. Sama aja gitu ya, sama aja. Nanti kita bisa gini, umpamanya misalnya belanja ya kan, belanja sayur itu biasanya sehari 5.000 atau 6.000 gitu ya. Nah itu nanti umpamanya pas hari itu sayurnya budgetnya 6.000, ini masih kok cuma 4.000 tadi belinya gitu, yang 2.000 kita tabung kayak gitu aku. Jadi memang harus bisa apa ya istilahnya, bisa menyisihkan. Aku seneng nabung sejak aku kecil ya. Gini kan kok nek nama nih. Lepok nih kene Pak nopo, duit opo, ngono kan kene duit receh, iki duit opo. Mulai menabung sedikit-sedikit. Kalau nggak gitu, kita tuh mikirnya kayak nabung tuh harus nominal umpamanya. Kalau di tabungan kan yang itu harus umpamanya kayak gini, dapat berapa dikumpulin dulu 1 juta gitu kan. Umpamanya gitu. Tapi kalau ini enggak, karena kita ini menabung ala seperti kita yang kecil-kecil gitu loh ya. Jadi jangan biasakan nggak bisa. Dulu Semangat, semoga berkah. Mungkin tidak kok tulisannya. Suamiku lagi mau keluar mau beli cat, insya Allah ya. Semoga berkah semuanya, pekerjaannya dimudahkan. Pokoknya semuanya rumah tangga kita semua adem ayem, rezeki kita lancar, dan semoga apa yang kita inginkan seperti mungkin mengidamkan anak ataupun apa itu semuanya terwujud ya. Semuanya terwujud dengan anak sekolah, terus biaya semuanya tuh nggak bisa teratasi kayak gitu. Aku seneng banget ini, harus rajin menabung ya. Dapat berapa gitu harus disisihkan. Karena tahu nggak sih teman-teman, ini tips dari aku juga. Kalau kalian punya uang di tabungan misalnya 3 juta atau berapa gitu ya, itu jangan selalu diambil dan di ngejip nih gitu, kayak mikirlah masih ada tabungan kok nggak ada, itu buat itu aja gitu. Jangan seperti itu. Ini juga bukan karena kalian berpikir kamu memang ada duit gini-gini jadi mikirnya gampang. Jangan seperti itu. Kalian nggak tahu susahnya juga kayak apa gitu. Mungkin lihatnya dari luar saja. Saya sama suami juga masih berproses untuk kerja. Namanya kalau pernah merantau kan ya, kalau di rantauan itu sudah pasti kan setiap bulan gaji. Tapi beda lagi kalau di Indonesia, kalau kita nggak
mikir otak, terus kita mau ngerjakan apa aja itu nggak akan dapat uang teman-teman. Sama aja gitu, kita juga merasakan susahnya mencari uang di Indonesia, kita menghargai itu ya. Makanya kenapa saya kok sering umpamanya kayak mempertahankan emas gitu, mempertahankan emas ini dari luar negeri. Selain itu kalau ada uang sedikit gitu, umpamanya ada dapat uang apa gitu, aku kumpulin aku tambahin investasi nih teman-teman, semuanya seperti menabung. Jadi kalau sewaktu-waktu kita membutuhkan untuk keluarga kita ini gitu, itu bisa dijual kayak gitu. Jadi bukan cuma untuk hiasan saja kayak gitu loh. Intinya saya pengen dapat uang seberapa itu aku kumpulin gitu. Terus ya itu tadi, kalau investasi bisa lewat emas ataupun kita bisa nabung sedikit-sedikit gitu. Nanti kalau jangan nampung uang juga di rumah gitu ya, aku nggak nampung uang gitu. Terus uang yang ada di tabungan itu anggap aja itu uang mati. Jadi uang yang jangan selalu berpikiran aku masih punya uang kok, itu diambil terus akan habis gitu. Jadi kalian harus berusaha, ini untuk saya sendiri ya, saya harus berusaha secukupnya. Umpamanya sekarang ada penghasilan berapa ya, umpamanya 3 hari 200 lah katakanlah seperti itu pengeluarannya kita juga harus bisa mengerem kayak gitu ya. Jadi jangan memikirkan ambil terus tabungan kayak gitu, itu salah. Kalau menurut saya sendiri itu salah, dan buat kehidupan saya itu salah. Saya pernah bicara kayak gini bukan karena saya cuma teori, tapi saya sudah membuktikannya. Waktu saya di perantauan itu saya hemat banget untuk beli katakanlah kayak spaghetti, terus makan pizza itu eman banget teman-teman, beneran. Ya pernah nyoba sesekali, bayangkan kalau udah 12 tahun di sana makannya cuma sekali, itu gimana. Itu karena saya pengen mencicipi aja gitu, karena saya pengen menurut saya itu daripada untuk kayak gini saya punya mimpi, saya pengen punya rumah, punya tanah kayak gitu. Ya udah akhirnya saya empet semuanya itu, saya tahan teman-teman kayak gitu ya. Jadi kalian melihatnya mungkin dari luarannya saja, wah enak kayak gini, jangan salah. Saya untuk mengatur semuanya itu sangat detail, sangat beneran teliti. Makanya kalau nggak teliti saya beneran nggak bisa punya apa-apa, nggak bisa punya emas pun saya nggak bisa. Karena itu tadi teman-teman, susah banget ya, susah banget. Kita tuh harus bisa menabung, harus bisa menahan hawa nafsu gitu, harus bisa itu menahan semuanya itu ya. Semoga teman-teman, kalau kalian pengen tahu ini harganya berapa, ini harganya 160, aslinya 160 berapa ya, 60-an kalau nggak salah, 60. Terus pokoknya ongkirnya itu 15.000 atau berapa, ini totalnya semuanya 180 500 gitu loh, 180 500 ya. Dan ini bermanfaat banget, ini juga alat tabung ya, alat nabung. Ini membantu banget karena dulu waktu saya masih kecil itu saya menggunakan celengan yang kayak panda apa kucing, tapi kucingnya tuh nggak meleot kayak kucing gitu, nggak tidur, kucing berdiri gitu loh teman-teman. Jadi gemuk kucingnya tuh, gemuk celengannya itu. Dan itu sampai aku bisa menghasilkan uang yang banyak gitu. Menurut aku usia segitu tuh uang yang banyak ya. Aku bisa beli emas, aku bisa beli tas kesukaanku waktu sekolah, bisa beli buku lagi. Selain dibelikan orang tua, saya bisa membeli apa yang aku inginkan gitu lewat menabung itu tadi. Jadi jangan sepelekan menabung cuma 500, 1000, kalau ada 20 itu jangan menyepelekan uang kayak gitu ya teman-teman. Jadi kita harus pandai-pandai mengatur uang. Kalaupun keuangan lagi sulit pun kita juga harus bisa menahan hawa nafsu itu tadi. Ya nggak gampang sebenarnya, tapi demi itu lagi ya, karena saya takut dengan utang, beneran saya takut sama utang. Dan saya itu orangnya nggak bisa tidur, bisa dilihat kan saya kurus kayak gini, apalagi kalau saya mikir tambah kurus lagi kayak gitu. Jadi memang aku nggak mau merepotkan orang, dan aku nggak mau direpotkan kalau itu nggak aku sendiri yang pengen kayak tergerak sendiri gitu loh, nggak mau direpotkan gitu kan. Ada sih ya, umpamanya misalnya tuh aku punya temen tuh pernah sih diceritain kayak kayak
ngerengek-ngerengek kayak gitu, terus sampai kayak ndesek kayak gitulah, minta apalah, minta ini utang atau gimana gitu sampai ndesek. Kita kan nggak bisa melawan ya istilahnya, kayak kadang tuh kasihan atau gimana, tapi kita harus lihat juga kondisi kita. Kalau turah, kalau lebih nggak apa-apa, tapi kalau nggak jangan menyengsarakan sendiri. Kita kasih hutang ke orang tapi habis itu kita hutang sendiri, nah itu menurutku kayak membahayakan diri sendiri. Nah itu jangan dilakukan. Kita jadilah yang kita sebenarnya gitu loh, jadi diri kita sendiri. Nggak apa-apa dirasani oh nggak bisa ngutangin, memang nggak ada ya kan. Memang apakah harus kita menjual apa yang kita punya terus dihutangkan? Ya nggak kayak gitu kali. Kita pengen memiliki sesuatu itu kan harus nabung juga. Terus kita dengan seenaknya orang kayak apa ngutang terus kita harus menjual apa yang kita punya, ya nggak kayak gitu ya teman-teman. Karena kita sendiri susah, belum tentu juga orang bisa satset gitu loh. Nah makanya itu kita harus apa ya, belajar. Ini saya juga belajar. Insya Allah saya terapkan juga di Indonesia. Waktu di sana saya dapat tips dari bos 100 atau 50 ribu itu kadang tuh kalau libur dikasih uang jajan nih 100 gitu. Karena aku kan sudah disuruh cuci mobil, disuruh kayak gitu kan, maksudnya manut banget, nggak ngelihat waktunya ya teman-teman. Walaupun bosku nyuruh aku jam 12 malam atau jam 1 masakin, itu aku tetap lakukan itu semua. Makanya bos kayak ngasih tips, katanya kayak sebuah penghargaan kayak gitu. Walaupun dikasih berapa 50 ataupun 100 itu saya bersyukur banget. Itu masih inget gitu. Menurut aku itu juga rezeki dari Allah ya. Makanya dari itu terus bosku tuh ngomong, nah ini buat kamu makan gitu, buat kamu makan. Aku ngomong enggak, ini buat aku beli emas gitu. Jadi aku kumpulin itu uang yang biasanya tuh 100 ribu, $100 kayak gitu, $100 berapa dolar gitu aku kumpulin sampai aku bisa beli cincin, beli kalung kayak gitu. Terus aku kasih lihat bosku, terima kasih ya Pak, aku gitu, terima kasih sudah ngasih aku rezeki. Terus apalagi kalau anaknya yang dari luar negeri itu ke Australia itu ngasih aku 500 ribu itu, wah ya Allah kayak ketiban rezeki aku beneran. Banyak banget menurut aku, $500 itu banyak banget ya. Terus aku langsung bisa beli emas teman-teman. Aku suka emas, kenapa invest? Karena aku pengen emas itu harganya walaupun anjlok itu nggak bisa anjlok banget. Terus kalau kita butuh tuh sewaktu-waktu bisa kita jual kayak gitu ya. Jadi ya itu tadi ya teman-teman tipsnya. Kita harus bisa menyisihkan uang untuk apa gitu. Terus kalau memang kurang atau gimana, kita harus bisa mengerem ya, jangan ikut-ikutan orang kayak gitu. Oke, gimana unboxingnya? Apakah sekali lagi? Nah ini modelnya seperti ini bisa ditaruh juga, ini bisa ditaruh uang juga. Ini yang ini bisa ditaruh uang. Terus yang ini kartu nama kayak gitu teman-teman, ada kartu-kartu kayak gitu ya. Terus ini sekali lagi nih ya, aku kasih lihat ya biar kalian siapa tahu keracunan dengan ini bisa beli, terus kita bisa mulai nabung bareng-bareng gitu. Nah ini uang, nanti ditulisin uang apa gitu. Saya kan pengen ini toh, pengen pintu rumah ini kan belum ada pintunya yang sebelah sini, jadi mungkin uang pintu rumah itu sampai kapan nggak tahu. Yang terpenting nabung terus lah. Terus nanti uang apa gitu, uang makan sehari-hari atau berapa gitu. Kita dapatnya juga nggak setiap hari dapat uang ya, makanya dari itu harus memang pinter-pinter dikit-dikit gitu insya Allah ya. Jadi makan ya seadanya aja, kalau nggak usah dipaksakan gitu loh. Istilahnya kalau sehari ini dapat uangnya katakanlah 5.000, ya udah itu makan 5.000 aja, nggak usah bingung. Yang terpenting itu udah ada nasi beras di rumah kayak gitu ya. Jadi gimana teman-teman, apakah minat bareng-bareng kita nabung dengan yang kayak gini? Nah, terima kasih ya sudah menonton video saya. Saya doakan semuanya semoga sukses dan sehat selalu dan bahagia selalu. Terima kasih yang sudah subscribe saya, yang sudah tonton video ini. Sehat-sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.